Namaku Ahmad. Aku hanya seorang pemuda lulusan SMP dari sebuah desa kecil yang datang ke Jakarta dengan satu tujuan, mencari kehidupan yang lebih baik. Aku tidak punya ijazah tinggi, tidak punya keluarga kaya. Bahkan ketika pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, uang di sakuku hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Satu-satunya kemampuan yang kumiliki hanyalah keterampilan memperbaiki mobil. Aku tidak pernah menyangka, keterampilan sederhana itu justru membawaku bertemu seorang perempuan bernama Wulandari. Usianya 35 tahun. Cantik, mapan, dan tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta. Awalnya aku hanya memperbaiki mobilnya yang mogok. Kemudian aku menjadi sopir pribadinya. Dan tanpa kusadari, hubungan antara seorang sopir dan nyonya majikan perlahan berubah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku tahu dia sudah memiliki suami. Aku tahu batas antara majikan dan bawahan tidak boleh kulewati. Namun perasaan seringkali membuat seseorang kehilangan logika. Dan ketika semuanya terbongkar, aku harus membayar mahal kesalahan yang pernah kulakukan. Inilah kisahku. Kisah tentang kesalahan, godaan, kehilangan, dan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah kulupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Terong Kuwait dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan berbagai kisah kehidupan yang penuh pelajaran, konflik, air mata, dan perjuangan. Cerita yang akan kalian dengarkan kali ini merupakan kisah yang telah disamarkan untuk menjaga privasi. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, maupun kejadian dengan kehidupan nyata, itu hanyalah kebetulan semata. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan seperti biasa, absen dulu dari kota mana kalian menonton kisah ini? Tulis nama kota kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai kisah Ahmad. Aku lahir dan besar di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Sejak kecil, aku terbiasa melihat sawah, mendengar suara ayam berkokok, dan membantu ayah bekerja serabutan. Kehidupan keluargaku sederhana. Aku hanya lulusan SMP. Bukan karena aku tidak ingin sekolah tinggi, tetapi keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Setelah lulus SMP, aku sempat membantu ayah beberapa bulan. Namun aku sadar, kalau terus tinggal di desa tanpa memiliki keterampilan yang cukup, masa depanku mungkin tidak akan banyak berubah. Karena itu, aku memilih belajar memperbaiki mobil di sebuah bengkel kecil milik teman ayah. Awalnya aku hanya bertugas membersihkan peralatan. Lama-kelamaan aku mulai belajar mengganti oli, memeriksa mesin, memperbaiki sistem kelistrikan, sampai menangani mobil yang mogok. Aku memang tidak memiliki ijazah tinggi, tetapi aku percaya, keterampilan juga bisa menjadi jalan hidup. Setelah beberapa tahun, aku memberanikan diri pergi ke Jakarta. "Mat, kamu yakin mau ke Jakarta?" tanya ibuku ketika aku berpamitan. Aku mengangguk. "Insya Allah, Bu. Ahmad mau mencoba." Ibuku memelukku erat. "Jangan lupa pulang." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berjanji akan pulang suatu hari nanti membawa kabar baik. Jakarta ternyata jauh lebih keras daripada yang kubayangkan. Hari-hari pertama aku tidur di kamar sempit milik seorang teman. Aku bekerja di bengkel dari pagi sampai malam. Gajiku tidak besar, tetapi aku bersyukur. Setidaknya aku tidak menganggur. Suatu sore, ketika bengkel hampir tutup, sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkel. Seorang perempuan turun dari dalam mobil. Penampilannya rapi. Wajahnya cantik dan terlihat terawat. Dia berjalan mendekati pemilik bengkel. "Pak, mobil saya tiba-tiba mati." Pemilik bengkel memeriksa kendaraan tersebut. Namun karena hari sudah sore, ia meminta aku melihatnya terlebih dahulu. Aku membuka kap mesin. Beberapa menit kemudian aku menemukan masalahnya. "Ada bagian kelistrikan yang bermasalah, Bu." Perempuan itu terlihat khawatir. "Masih bisa diperbaiki?" "Insya Allah bisa." Aku bekerja hampir 1 jam. Akhirnya mesin mobil kembali menyala. Perempuan itu terlihat lega. "Terima kasih."
Sama-sama, Bu. Dia menatapku beberapa detik. Namamu siapa? Ahmad. Ahmad. Dia tersenyum. Terima kasih, Mat. Saat itu aku belum tahu siapa dirinya. Aku juga tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah kehidupanku. Namanya Wulandari. Seorang perempuan berusia 35 tahun. Dan beberapa hari kemudian, dia kembali ke bengkel. Namun kali ini bukan untuk memperbaiki mobil. Dia datang untuk mencariku. Ahmad. Aku menoleh. Nyonya Wulandari berdiri di depan bengkel. Ada apa, Bu? Saya ingin bicara sebentar. Kami duduk di ruang tunggu bengkel. Wulandari kemudian menjelaskan bahwa dia sedang mencari sopir pribadi. Sopir lamanya mengundurkan diri karena harus pulang ke kampung halaman. Katanya kamu cukup mengerti soal mobil. Aku mengangguk. Sedikit, Bu. Selain bisa memperbaiki mobil, kamu bisa mengemudi. Bisa. Dia tersenyum. Kalau begitu, kamu mau bekerja sebagai sopir saya? Aku terdiam. Gajinya jauh lebih besar daripada penghasilanku di bengkel. Aku langsung teringat ibuku. Kalau saya diterima, saya mau, Bu. Sejak hari itu kehidupanku berubah. Aku tinggal di rumah majikanku dengan kamar kecil di bagian belakang. Tugasku sederhana. Mengantar Wulandari ke kantor, menemani ketika ada urusan, menjemputnya ketika bepergian, dan memastikan mobilnya selalu dalam kondisi baik. Awalnya aku sangat menjaga sikap. Bagiku dia adalah majikan. Sedangkan aku hanya seorang sopir. Tidak lebih. Wulandari sendiri merupakan perempuan yang cukup tertutup. Dia tinggal di rumah besar bersama suaminya. Tetapi suaminya jarang berada di rumah. Suaminya bernama Pak Arman. Seorang pengusaha yang sering bepergian keluar kota. Hari demi hari aku mulai mengetahui sedikit kehidupan keluarga itu. Wulandari sudah menikah cukup lama. Namun mereka belum memiliki anak. Dari luar, keluarga itu tampak sempurna. Rumah besar, mobil mewah, kehidupan berkecukupan. Tetapi ternyata tidak semuanya indah. Suatu malam aku mengantar Wulandari pulang. Ketika turun dari mobil, dia hanya berdiri diam di depan pintu. Aku melihat matanya sembab. Bu, ibu tidak apa-apa. Dia menggeleng. Tidak apa-apa, Mat. Aku tidak bertanya lagi. Namun beberapa hari kemudian, hal serupa kembali terjadi. Wulandari mulai sering bercerita kepadaku. Tentang kesepiannya. Tentang suaminya yang terlalu sibuk. Tentang rumah besar yang justru terasa seperti tempat kosong. Aku hanya mendengarkan. Kadang aku merasa seperti tinggal sendirian, katanya suatu malam. Aku menunduk. Setiap orang pasti punya masalah, Bu. Dia tertawa kecil. Kamu masih muda, Mat. Kamu belum tahu rasanya hidup bersama seseorang tapi merasa sendirian. Aku tidak menjawab. Tetapi sejak malam itu, hubungan kami mulai berubah. Bukan karena aku sengaja, melainkan karena batas yang seharusnya kami jaga mulai perlahan menghilang. Wulandari semakin sering mengajakku berbicara. Kadang kami makan bersama. Kadang dia meminta pendapatku. Dan tanpa kusadari, aku mulai merasa bahwa kehadiranku berarti baginya. Perasaan itu berbahaya. Namun saat seseorang sedang terjebak di dalamnya, ia seringkali tidak menyadari bahayanya. Suatu malam hujan turun sangat deras. Pak Arman sedang berada di luar kota. Aku baru saja selesai membersihkan mobil ketika Wulandari memanggilku. Mat. Iya, Bu. Temani saya sebentar. Aku mengikutinya ke teras. Kami duduk berdua mendengarkan suara hujan. Mat, kamu pernah merasa tidak dianggap oleh orang yang kamu cintai? Aku terdiam. Pernah, Bu. Padahal aku belum pernah menikah. Tetapi aku tahu bagaimana rasanya tidak dianggap. Wulandari menatapku. Kalau kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan? Aku menarik napas. Mungkin bicara baik-baik dengan suami. Dia tersenyum pahit. Sudah berkali-kali. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu kami berbicara sangat lama.
tentang kehidupan, tentang kesepian, tentang masa depan. Dan ketika percakapan itu berakhir, aku menyadari sesuatu yang membuatku takut. Aku mulai memiliki perasaan kepada majikanku sendiri. Seharusnya saat itu aku pergi. Seharusnya aku menjaga jarak. Seharusnya aku mengingat bahwa Wulandari adalah istri orang. Tetapi aku justru memilih diam. Kesalahan pertama seringkali bukan tindakan besar. Kadang hanya sebuah pembiaran kecil. Membiarkan perhatian berubah menjadi rasa nyaman. Membiarkan rasa nyaman berubah menjadi perasaan. Dan akhirnya, ketika Pak Arman keluar kota, hanya aku dan Wulandari berdua di rumah. Saat itu aku sedang menonton televisi jam 10 malam. Suasananya sepi dan sunyi karena sejak sore diguyur hujan. Kudengar suara Wulandari memanggilku dari belakang. "Amat, bisa tolong aku sebentar?" Ucapnya mengagetkanku. "Iya Bu, ada apa?" Jawabku seraya menoleh. "Bisa pijitin punggungku enggak?" ucapnya. Aku kaget dan tidak menyangka. Antara mimpi dan nyata. "Bey, bisa Bu." Jawabku gelagepan. Dengan daster tipis dia berbaring di sofa panjang ruang tamu. Aku sangat terkagum melihat kulitnya yang kuning langsat dan sangat rawat. "Udah buruan." Malah bengong. Ucapnya. Iya Bu." Aku mulai memijat punggung Wulandari dengan pelan dan terarah. Dia hanya memejamkan matanya. Pikiranku mulai kacau, aroma vanila khas tubuhnya menghilangkan akal sehatku. "Mat, apa kamu udah punya pacar?" Tiba-tiba Wulan tanya kepadaku. Belum Bu." "Gak ada yang mau sama orang kampung kayak saya Bu." Jawabku lugu. Wulan hanya tersenyum. Agak turun ke bawah, mat agak pegal. Dia memejamkan mata. Pikiranku mulai bergejolak, beranikan diri memeluk dari belakang. Dia malah merespon. "Sebagai seorang lelaki normal, aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Malam ini kau tidur di sini bersamaku. Belum lagi aku bisa mengeluarkan kata-kata lebih banyak." Nyonya Wulandari sudah menyumpal mulutku dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan. Tentu saja aku jadi gelagapan. Kaget setengah mati, dadaku berdebar menggemuruh, tidak menentu, berbagai macam perasaan herkecamuk di dalam dada ragu-ragu. Meskipun usia Nyonya Wulandari sudah hampir berkepala 4. Tapi memang dia merawat kecantikan dan tubuhnya dengan baik sehingga tubuhnya tetap ramping, padat dan berisi, tidak kalah dengan tubuh gadis-gadis remaja belasan tahun. Bagaimanapun aku lelaki normal, aku tahu apa yang diinginkan Nyonya Wulandari, apalagi aku tahu kalau sudah 2 minggu ini suaminya berada di luar negeri. Sudah barang tentu Nyonya Wulandari merasa kesepian. Aroma parfum yang khas membius akal sehatku. Tangannya dengan lembut mulai beraksi, bagai pelatih sepak bola yang sedang merancang formasi terbaik untuk mengalahkan lawan. Ibarat aku sebagai playmaker yang ditugaskan mencari dan merebut bola. Dengan teknik dribbling, passing dan sliding membawa bola mengacak-acak pertahanan lawan. Walaupun beberapa kali menyentuh tiang gawang, aku terus berusaha melepaskan tembakan yang sangat keras dan terukur, akhirnya membobol gawang kedamaian. Gol selebrasi yang tak terkira kurayakan bersama Astrid. Disertai hujan deras mengguyur lapangan yang mulai basah dari tadi. Setelah selesai kami hanya terdiam dan menyesali atas semua yang telah terjadi. Malam itu menjadi saksi tentang 2 orang yang menikmati kebersamaan dalam ketenangan. Bagi mereka, kehangatan hati jauh lebih berarti daripada apapun yang dapat diucapkan dengan kata-kata. Di bawah cahaya lampu yang redup, mereka tetap berada di sana, membiarkan waktu berjalan perlahan sambil merayakan cinta yang tumbuh dengan lembut. Perasaan berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Hubungan kami semakin dekat. Kami mulai menyembunyikan kedekatan itu dari orang lain. Aku tahu yang kami lakukan salah. Tetapi setiap kali Wulandari mengatakan bahwa dia merasa hanya aku yang mengerti dirinya, hatiku kembali luluh. "Aku tahu ini salah, Mat," katanya suatu hari. Aku menunduk. "Saya juga tahu, Bu. Lalu kenapa kita masih melakukannya?" Aku tidak mampu menjawab. Karena saat itu aku sendiri tidak tahu apakah aku sedang mencari cinta, atau hanya sedang terjebak dalam perhatian seorang perempuan yang membuatku merasa dibutuhkan. Aku mulai berubah. Aku menjadi lebih berani. Aku mulai merasa memiliki tempat khusus dalam kehidupan Wulandari. Dan justru disitulah kesalahanku semakin besar.
Karena aku mulai lupa bahwa aku hanyalah sopir. Suatu hari Pak Arman pulang tanpa memberi kabar. Aku sedang berada di garasi ketika mendengar suara mobil masuk. Aku terkejut. Pak Arman turun dari mobil. Dia menatapku, kemudian melihat ke arah rumah. Entah kenapa, malam itu perasaanku tidak enak. Beberapa hari berikutnya dia mulai memperhatikan banyak hal. Cara Wulandari memanggilku, cara aku berbicara dengannya, bahkan waktu yang kami habiskan bersama. Sampai suatu malam, sebuah kejadian membuat semuanya hampir terbongkar. Pak Arman melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lihat. Sejak saat itu, suasana rumah berubah, dan aku mulai menyadari. Kesalahan yang selama ini kami sembunyikan ternyata tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Aku masih ingat malam itu. Rumah terasa sangat sunyi. Pak Arman duduk di ruang tengah. Wulandari berdiri beberapa meter darinya. Aku berada di dekat pintu. Tidak ada yang berbicara. Kemudian Pak Arman menatapku. Amat. Iya, Pak. Kamu sudah bekerja di rumah ini berapa lama? Aku menjawab pelan. Hampir 2 tahun, Pak. Dia mengangguk. Kamu saya percaya. Dadaku terasa sesak. Tapi ternyata dia tidak melanjutkan kalimatnya. Wulandari mulai menangis. Aku ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar. Pak Arman berdiri. Kalau kamu menghargai saya sebagai majikanmu, kamu seharusnya tahu batas. Aku menundukkan kepala. Saat itu aku benar-benar merasa malu. Bukan hanya karena ketahuan, tetapi karena untuk pertama kalinya aku melihat akibat dari perbuatanku dengan jelas. Ada seseorang yang terluka, ada rumah tangga yang retak, dan aku ikut menjadi bagian dari masalah itu. Wulandari mencoba membela diri. Ini bukan hanya kesalahan Amat. Pak Arman menatap istrinya. Saya tahu. Kalimat itu justru terasa lebih menyakitkan. Malam itu aku memutuskan sesuatu. Aku akan pergi. Aku tidak ingin keadaan semakin buruk. Aku mengemas barang-barangku. Hanya ada beberapa pakaian dan sedikit tabungan. Sebelum meninggalkan rumah, Wulandari datang menemuiku. Mat. Aku tidak sanggup menatap matanya. Bu, saya pergi. Jangan. Saya harus pergi. Tapi saya. Aku menggeleng. Kalau saya tetap di sini, semuanya akan semakin buruk. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku menarik napas panjang. Justru karena itu saya harus pergi. Aku tahu keputusan itu menyakitkan. Tetapi terkadang mencintai seseorang bukan berarti harus terus berada di dekatnya. Kadang cinta yang paling dewasa adalah memilih pergi sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Aku meninggalkan rumah itu malam itu, tanpa membawa apapun selain rasa bersalah. Aku kembali bekerja di bengkel. Gajiku jauh lebih kecil. Kehidupanku kembali sederhana. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa merasa sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa minggu kemudian, Wulandari menghubungiku. Dia mengatakan bahwa rumah tangganya sedang berada dalam masa sulit. Aku hanya menjawab singkat, Bu, saya minta maaf. Dia diam. Mat, apakah kamu menyesal? Aku menatap layar ponsel cukup lama. Kemudian menjawab, saya menyesal bukan karena pernah mengenal ibu. Saya menyesal karena saya tidak menjaga batas sejak awal. Setelah itu aku memutuskan untuk benar-benar berhenti berkomunikasi. Tidak mudah, tetapi aku tahu, kalau aku terus membuka pintu, aku akan kembali masuk ke dalam kesalahan yang sama. Beberapa tahun berlalu, aku tetap bekerja di bengkel. Perlahan kehidupanku membaik. Aku mulai dipercaya menangani mobil pelanggan. Dengan tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, aku membuka bengkel kecil sendiri. Tidak besar, hanya sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan. Tetapi bengkel itu adalah hasil kerja keras tanganku sendiri. Aku juga akhirnya bisa membawa ibuku tinggal bersamaku. Ketika melihat papan nama bengkel itu untuk pertama kalinya, ibuku tersenyum.
Akhirnya kamu punya usaha sendiri. Aku mengangguk. Ini semua karena doa ibu. Aku tidak pernah lagi mencari kehidupan mewah dengan jalan pintas. Aku belajar bahwa uang, jabatan, dan kenyamanan tidak selalu berarti kebahagiaan. Aku pernah tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mahal, makan di tempat mewah, tetapi hatiku tidak tenang. Sekarang aku hidup sederhana, namun aku bisa menatap diriku sendiri tanpa rasa malu. Tentang Wulandari, aku mendengar kabar bahwa kehidupannya juga berubah. Aku tidak tahu secara pasti bagaimana akhir rumah tangganya, dan aku tidak ingin mengetahuinya, karena bagian itu bukan lagi urusanku. Yang menjadi urusanku adalah memperbaiki hidupku sendiri. Dari kisah itu aku belajar satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menganggap perhatian sebagai alasan untuk mengkhianati batas. Ketika seseorang sedang kesepian, dia bisa mudah mencari tempat untuk bersandar. Dan ketika seseorang merasa dibutuhkan, dia bisa mudah lupa diri. Aku pernah berada di posisi itu. Aku bukan korban sepenuhnya. Aku juga bukan orang yang tidak punya pilihan. Aku tetap memiliki pilihan. Dan aku memilih jalan yang salah. Itulah yang harus kuakui. Banyak orang mungkin menganggap aku hanya seorang sopir desa yang beruntung mendapatkan majikan kaya. Tetapi sebenarnya, keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk harta. Kadang keberuntungan justru datang ketika kita diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan sebelum semuanya terlambat. Aku kehilangan sebuah hubungan, tetapi aku mendapatkan pelajaran. Aku kehilangan pekerjaan, tetapi aku menemukan keberanian untuk membangun hidup sendiri. Aku pernah merasa rendah karena hanya lulusan SMP. Namun kemudian aku memahami, pendidikan memang penting. Tetapi kehidupan juga mengajarkan bahwa keterampilan, kerja keras, kejujuran, dan karakter memiliki nilai yang sangat besar. Aku tidak ingin lagi menjadi seseorang yang hidup dari belas kasihan orang lain. Aku ingin hidup dari hasil tanganku sendiri. Dan sejak hari itu, aku berjanji kepada diriku sendiri. Kalau suatu hari nanti aku bertemu seseorang yang membuat hatiku berdebar, aku akan bertanya terlebih dahulu, apakah hubungan ini benar? Bukan hanya, apakah hubungan ini membuatku bahagia? Karena tidak semua yang membuat kita bahagia adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dan tidak semua yang harus kita tinggalkan berarti kita kalah. Kadang kita pergi, bukan karena tidak mencintai, tetapi karena kita akhirnya belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Penutup, sahabat Terong Kuwait. Dari kisah Ahmad kita bisa mengambil banyak pelajaran. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pendidikannya rendah. Jangan pula merasa bahwa kehidupan akan selalu memberikan kesempatan kedua. Dan yang paling penting, jangan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Perselingkuhan mungkin terlihat indah pada awalnya. Ada perhatian, ada rasa nyaman, ada seseorang yang membuat kita merasa istimewa. Tetapi di balik itu semua selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Karena setiap pilihan memiliki akibat. Semoga kisah Ahmad bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau menurut kalian kisah ini memiliki pesan yang berarti, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya dari Terong Kuwait. Dan jangan lupa, absen dari kota mana kalian menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita sedang menyatukan para penonton Terong Kuwait dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.